Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mario Alfayed, NIM 2205001, kelas S1 Teknik Perminyakan. Mata kuliah Teknik Pemboran, materi Directional Drilling. Apa itu Directional Drilling? Directional Drilling itu atau pemboran berarah adalah suatu cara membelokkan lubang sumur untuk menuju sasaran tertentu di dalam formasi yang tidak terletak vertikal pada kepala sumur. Directional drilling hanya dilakukan karena alasan-alasan dan keadaan tertentu saja. Alasan dilakukan directional drilling yaitu alasan geografis, alasan geologi, dan alasan lain yang menyangkut masalah produktivitas. Nah, apa itu tujuan dari directional drilling itu? Directional drilling itu untuk satu, mengembalikan lubang sumur yang bengkok menjadi lubang vertikal. Dua, sebagai set track pemboran pindah jalur dari alat yang menghambat. Yang ketiga, mencapai target permukaan yang tidak memungkinkan adanya bangunan. Yang keempat, melakukan pemboran ulang pada sumur tua untuk produksi baru. Yang kelima, mengebor multiple target dari satu lokasi. Nah, ada faktor-faktor directional drilling. Faktor yang pertama, itu ada faktor geografi. Faktor geografi itu di mana keadaan di permukaan tidak memungkinkan untuk mendirikan lokasi pemboran. Dengan kata lain, tidak dapat dibor secara vertikal. Misalnya ada di sini ada kota dan tidak bisa dibor di tengah-tengah kota tersebut. Lalu diperlukan alternatif lain, yaitu melakukan directional drilling dari darat yang diarahkan ke reservoir tersebut. Jadi dipindahkan pengeboran tersebut di samping kota tersebut, tapi directional drilling itu menuju arahnya menyamping 30 derajat. Yang kedua, ada faktor geologi. Faktor geologi itu yang pertama ada patahan. Adanya patahan itu apabila pemboran melewati zona patahan, maka akan terjadi low circulation. Yang kedua ada formasi tipis. Formasi tipis atau dapat beberapa lensa dan memiliki area yang luas, maka directional drilling atau horizontal sangat dimungkinkan untuk memperluas daerah pengurasan, sehingga akan meningkatkan recovery. Demikian juga bisa ditemui di reservoir dengan rekahan-rekahan vertikal akan lebih menguntungkan jika dilakukan dengan horizontal drilling. Yang ketiga itu ada pertimbangan ekonomi. Pertimbangan ekonomi itu yang pertama itu dibagi ada sistem cluster. Sistem cluster itu untuk menghemat luas lokasi pemboran dan biaya pembebasan lahan, di mana dari lokasi dibuat beberapa sumur dan sistem multilateral well. Yang kedua ada menghambat water coning. Water coning itu atau semburan liar. Water coning itu pemboran horizontal akan menghambat laju invasi air gas dibanding dengan pemboran vertikal. Terus itu yang tadi saya sebutkan ada semburan liar atau bisa disebut kita yaitu blowout. Kemudian ada alat-alat yang digunakan directional drilling. Yang pertama, alatnya itu ada spud bit. Fungsinya sebagai mata bor dalam pemboran berarah untuk formasi lunak.
Dan sput bit ini mekanismenya itu uh, sput bit itu merupakan bit tanpa roller. Bentuknya seperti biji dan mempunyai nozzle. Cara kerjanya itu sama dengan buzzer bit, hanya dilakukan tambahan dengan tumbukan. Yang kedua ada buzzer bit. Buzzer bit itu fungsinya sebagai pembelok arah pada pemboran berarah. Mekanismenya itu pahat ini digunakan untuk bit yang lebih besar daripada bit biasa dengan 2 atau 3 kali kon. Prinsip kerjanya itu terletak pada tidak seimbangnya jet lumpur pada pahat akibat salah satu jet lebih besar daripada yang lain. Setelah sampai dasar lubang, bor jet tersebut diarahkan dikehendaki rangkaian pipa bor dikunci agar tidak dapat berputar, sedangkan lumpur pemboran dipompakan dengan kapasitas pompanya yang dapat menghasilkan semburan cukup kuat untuk menghancurkan batuan. Yang ketiga itu ada knuckle joint. Knuckle joint itu berfungsi pembelok arah pada pemboran berarah. Knuckle joint itu mekanismenya merupakan drill string yang diperpanjang dengan menggunakan suatu sendi peluru. Oleh karena itu, memungkinkan terjadinya putaran bersudut antara rangkaian pipa pemboran dan pahat, di mana antara drill string dan bit disetel pada sudut tertentu. Untuk mendapatkan sifat fleksibel, alat ini sering dipasang langsung di drill pipe tanpa menggunakan drill collar. Selanjutnya ada whipstock. Fungsinya itu sebagai pembelok arah juga pada pemboran. Mekanismenya itu dia tuh alat ini dari besi tuang yang berbentuk baji dengan saluran tempat bergerak bit yang melengkung hingga bit akan dibelokkan arahnya. Whipstock ini harusnya disetkan pada daerah yang keras, tidak mudah ikut berputar dengan berputarnya drill string. Selanjutnya ada turbo drill. Turbo drill itu sebagai pembelok arah pada pemboran berarah. Mekanismenya ini, bit disambung dengan drill string dengan membentuk sudut tertentu sehingga dapat membelokkan dengan kontinu. Yang keenam ada dyna drill sebagai downhole motor pada pemboran berarah. Mekanismenya itu drill string tidak berputar, akan tetapi bitnya yang diputar. Adanya bend sub pada peralatan ini akan menghasilkan lengkungan yang halus bila rotor diputar. Pompa akan menghisap cairan dan akan mengalirkan ke saluran yang telah ditentukan. Tenaga hidrolis dari cairan pemboran akan mengubah rotor yang berbentuk sudut-sudut menjadi tenaga mekanis. Aliran fluida pemboran yang dipompakan melalui rangkaian pemboran dengan kapasitas aliran tertentu akan memutar rotor dyna drill. Putaran motor ini akan diteruskan pahat sehingga terjadi proses pengeboran. Selanjutnya, yang terakhir itu ada bend sub. Bend sub ini sebagai peralatan penunjang yang digunakan untuk pembentukan sudut pada pemboran berarah. Nah, mekanismenya itu merupakan pipa penyambung yang bentuknya bengkok. Sudut pembentukannya dibuat beberapa macam, berdasarkan laju kenaikan sudut kemiringan yang diinginkan. Pemilihan bend sub ini
didasarkan pada Dynadrill yang digunakan dan laju kenaikan sudut kemiringan yang diisyaratkan. Nah, selanjutnya itu ada tipe-tipe sumur direksional. Nah, tipe sumur yang pertama itu ada build and hold atau short diffusion. Pola ini menggunakan defleksi awal yang dangkal dan pendekatan sudut lurus ke target. Lubang sumur menembus target pada sudut yang sama dengan sudut build up maksimum. Dibutuhkan inklinasi terendah untuk mencapai target. Model build and hold sebagai besar digunakan untuk sumur dengan kedalaman sedang tanpa intermediate casing dan sumur yang lebih dalam tanpa lateral displacement yang besar. Yang kedua ada build, hold, and drop atau S-shape. Pola ini terdiri dari bagian vertikal, kick-off point, build-up section, tangent section, drop-off section, dan hold section. Untuk mencapai target, menggambarkan bentuk S yang membutuhkan inklinasi tinggi untuk mencapai target. Untuk bentuk S, lintang sumur menembus target secara vertikal. Yang ketiga ada build, hold, partial drop, and hold modif S-shape. Pola ini menahan sudut hingga sumur mencapai sebagian besar horizontal displacement yang diperlukan. Pada titik ini, sudut dikurangi dengan beberapa derajat untuk mencapai target. Lubang sumur menembus target pada inklinasi kurang dari inklinasi maksimum di bagian hold section. Selanjutnya yang keempat ada continuous build atau deep diffusion. Profil sumur ini memiliki defleksi awal yang relatif dalam deep. Ini membutuhkan inklinasi tertinggi dari semua jenis profil sumur untuk mencapai target. Dalam hal ini, inklinasi tersebut meningkatkan hingga atau melalui target. Pola continuous build sangat cocok untuk pengeboran salt dome, pengeboran fault, dan untuk side tracking. Mungkin cukup sekian yang saya paparkan dari directional drilling. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.